Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ya, pemirsa Jelang Iftar dimanapun berada, bahagia banget saya Mugi Zainal kembali hadir kita di Jelang Iftar. Puasa semua ya hari ini, Masya Allah. Jelang Iftar menemani semua para pemirsa di rumah untuk sambil menunggu berbuka puasa. Kita berada di Jelang Iftar. Dan hari ini Masya Allah sudah hadir juga nih bunda-bunda cantik saleha dari Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabarnya bunda-bunda? Alhamdulillah baik. Masya Allah, semoga jalannya ke sini juga dicatat Allah nih jadi ladang amal ibadah yang berlimpah. Masya Allah. Ya, yang pasti hari ini juga tema kita bagus banget nih bunda-bunda dan juga pemirsa, yaitu mengenai menu makanan dan gaya hidup sehat di bulan Ramadan. Tepat banget ya, pasti kenapa? Biasanya kalau kita puasa, balas dendam nggak nih pada saat mau berbuka? Nggak ya? Nggak ya bunda-bunda ya. Jadi jangan sampai pada saat mau berbuka semua langsung disantap. Jadi kita juga harus memikirkan tetap dengan yang namanya pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat agar stamina kita juga mendukung sehat dan kita puasanya juga jadi sehat. Tepat banget kali ini sudah kedatangan nih narasumber kita. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Zila Mevanza Hanifah. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya dok udah hadir ke Sama-sama, sini. terima kasih sudah diundang. Ya, dan pemirsa, beliau dokter di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Dan Masya Allah aktif juga nih, beliau jadi Social Media Manager Medicine Indonesia. Wah ini aktivitasnya tinggi banget ya, konten kreator juga, Masya Allah ya. Baik, dan narasumber kita yang kedua pasti sudah pada kenal beliau ya. Artis multi talenta, yaitu Assalamualaikum untuk Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya resepnya biar tetap awet muda ya, cantik gitu ya. Mudah-mudahan juga awet muda terus. Pasti jaga pola makan, pola hidup sehat juga ya. Ya beliau pasti sudah tahu beliau artis multi talenta dan juga beliau pembina Muslimah Salihah Indonesia dan juga aktif membina bisnisnya di Ristiland. Moga terus sukses Bunda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Masya Allah satu lagi nih narasumber kita ya Ustazah Dr. Nurbaiti LCMA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mugi. Iya, makasih ya Ustazah udah Alhamdulillah. hadir. Beliau juga aktif sebagai dosen pasca sarjana di PT IKI Jakarta dan juga pembina Majelis Taklim Ainal Yakin. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan banyak banget juga narasumber nih beliau ya. Alhamdulillah hadir bersama kita semua di sini. Langsung saja ya, kita langsung tanya-tanya nih kepada tiga narasumber kita. Langsung yang pertama nih untuk Dr. Zila dulu nih, Dr. Zila. Dok, kenapa ya kita tuh perlu ngejaga pola makan, pola hidup saat puasa? Apakah hanya di saat puasa aja kita harus ngejaga gitu, Dok? Ya, silakan, Dok. Ya. Nah ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa sih kita harus menjaga pola hidup sehat dan tetap beraktivitas pada saat bulan Ramadan? Karena pada saat bulan Ramadan ini kita tuh tidak hanya beribadah, tapi kita juga harus tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Jadi kita nggak hanya menahan lapar dan haus ya. Nah sehingga kita perlu banget tetap menjaga pola hidupnya, pola makannya, aktivitasnya, sehingga kita dapat beraktivitas dan beribadah dengan seimbang dengan seperti biasanya. Oke, jadi otomatis harus berimbang dong. Betul. Kita puasa kan nggak makan nggak minum Betul. dalam waktu tertentu gitu ya dok ya. Ya oke Masya Allah. Nah itu menurut dokter Zila nih. Iya. Lalu kita langsung nih ke Bun Risti sendiri. Bun Risti sendiri gimana nih Bun pada saat Ramadan? Menu sehat apa yang Bunda sajikan buat keluarga? Lalu pola hidup sehat seperti apa yang Bunda berikan juga nih, terutama untuk anak-anak juga kan di rumah ya. Ya Bun silakan Bun. Baik, kalau untuk saya pribadi, saya ya menjalani puasa terutama sama anak-anak itu berusaha untuk buka puasa nggak kasih mereka yang manis-manis, jadi coba untuk kasih yang sehat dulu sama mereka karena memang dalam keadaan kita udah puasa lama, kita suka bingung kok kita puasa tapi berat badannya nggak turun ya. Betul, banyak banget kayak gitu. Sampai kayak gitu. Ternyata sebenarnya karena pola kita memang terbiasa habit di Indonesia itu ada gorengan,
Wah, betul. Ya, terus Betul. iya sih buah, tapi buahnya pakai susu, pakai gula, pakai sirup, langsung. Dan memang saya membiasakan di rumah bahkan tidak buka puasa dengan teh manis, tapi dengan air putih hangat. Gitu. Kenapa? Karena itu kan intake pertama kali yang kita masukkan ke dalam tubuh pada saat baru makan itu menentukan berikutnya nih kayak gimana. Dan kalau saya ngerasanya kita tuh memang sering banget ya dokter ya, itu tuh kayak kalap gitu. Karena kelamaan kita nggak makan, jadi kita pas mau buka puasa udah ngebayangin segala macam tuh mau dimakan. Nah, saya pengen ngerubah habit itu sama anak-anak. Makanya kalau buka puasa pasti biarin mereka tuh makan pertama kali itu buah dulu. Buah dulu. Jadi Buah air juga putih harus sama pilih-pilih buah. nggak tuh Bun? Enggak sih, karena anak-anak kan mereka masih aktif ya, energinya masih aman. Mungkin kalau kita nih bisa harus Jaga-jaga ditentukan ini. nih. Harus tetap dijaga. Ibaratnya kalau mangga aja ternyata ada gulanya gitu. Betul. Banyak kadar-kadar gula tertentu, tapi karena anak-anak itu aktif, saya lebih ke siapin aja, tapi bukan sop buah. Lebih ke buah sama air putihnya. Nanti setelah itu mereka mau makan nasi, mereka mau makan apa, bisa. Dan ternyata nggak jadi lemes kok. Betul. Makan buah juga buka puasa tetap bertenaga, malahan sehat. nggak cepet ngantuk sih rasanya kalau kayak gitu Setuju. ya. Baik. Nah, berhubungan dari Bu Rizky udah siapin, kita langsung ke Dok Zila nih. Dok Zila, ini apakah ada buah-buah khusus sih untuk yang lagi berpuasa kayak gini? Apakah semua buah boleh gitu? Oke, ini juga bagus ya. Ini bagus banget loh tadi, nggak langsung makan yang manis-manis terlalu banyak. Bener banget, buah-buahan itu memang kandungannya banyak gulanya juga. Jadi lebih baik jangan ditambah-tambahin lagi yang pemanis-pemanis atau dikasih sirup gitu ya. Jadi bener, Udah susu pakai wah, betul. Jadi benar-benar keadaan real food, benar-benar keadaan buah dipotong atau buah di jus is okay, tapi tanpa tambahan-tambahan. Karena apa? Karena buah-buahan kalau misalnya terlalu manis atau terlalu kita langsung banyak minum yang gula-gula, itu juga bikin lemes. Karena yang tadinya gulanya nggak ada, tiba-tiba dimasukin gula yang terlalu banyak, kita kan kaget ya betul, badannya ya. badan kita kan kaget. Dan kita harus ingat juga, setelah kita berpuasa, kita itu ada sholat maghrib, sholat isya, taraweh. Ini ibadah yang masih ada banyak nih. Jangan sampai kita kalap, makan gorengan, ngantuk jadinya. Begitu. Baik Dok, ya dan juga untuk semuanya dan untuk bunda-bunda juga kita jeda dulu ya. Dan untuk pemirsa di rumah, menarik banget ya kajian kita. Untuk itu tetap selalu standby di Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Bagaimana cara kita mengatur pola makanan dan juga pola hidup yang sehat selama bulan Ramadan. Pas banget kita membahas ini ya pemirsa. Ya, kalau tadi kita sudah membahas bersama Dok Zila dan juga Bun Risti. Nah, ini dengan Ustazah Dr. Nurbaiti. Ya, Dok, Dr. Nurbaiti, apakah dalam Ramadan ini ya untuk berpuasa dalam Islam tuh adakah diatur menu-menu khusus nih terutama untuk berbuka dan sahur dalam Islam? Bagaimana nih Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI dan para muslimah soleha yang ada di depan saya. Tadi pertanyaan Bunda Mugi, apakah dalam Islam diatur menu sehat dalam berpuasa? Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftaru wa farhatun hina yalqarbahu. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Maka ketika gembira akan berbuka, Islam mengatur bagaimana makan yang sehat. Yang pertama adalah makanan yang halal dan yang thayyib. Sebagaimana disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Hai manusia, makan yang ada di bumi, makanan yang halal dan yang thayyib. Jadi bukan hanya sekedar halal, tapi juga thayyib. Melihat kalau usia kita sudah umur ya, kita hindari makan makanan yang tidak layak lagi untuk kita. Dan jangan ikuti ya dari langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tidak berlebihan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wakulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak suka yang namanya berlebihan. Dalam sahur juga demikian. Ya, bahkan Rasulullah SAW ya dalam menu sahur ya, ini Rasulullah pernah bersabda yang mana dikatakan bahwa la khulufu fam bisaim
atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Maka otomatis kita sebagai muslimah yang berpuasa dan juga kaum muslimin mengatur makanan yang dimakan. Jangan sampai memakan makanan yang akan menimbulkan bau mulut. Ya, karena itu di hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, nikmas suhuril mu'min at-tamru. Bahwa sebaik-baiknya makanan untuk sahur bagi orang mukmin adalah kurma. Lalu bagaimana dengan menu berbuka? Dengan menu berbuka juga diatur oleh Rasulullah SAW. Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamarat, fa illam tajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun. Kalau kalian di antara kalian lagi berpuasa ingin berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Kalau tidak dapat kurma, maka berbukalah dengan air. Sebagaimana tadi Bunda Rizky sampaikan, minum dengan air. Dan airnya air putih. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innahu tahurun. Air yang bersih itu yang suci mensucikan, bukan hanya sekedar air teh enggak, tapi tohurun. Berarti air yang suci dan mensucikan yaitu air putih. Seperti itu Bunda. Jadi Masya Allah di dalam Islam diatur menu yang harus kita perhatikan ketika kita berpuasa agar semakin menyehatkan tubuh kita. Wallahu alam bishawab. Islam itu begitu sempurna ya, semua diatur. Yang penting kita juga harus banyak rajin nih membuka Al-Quran. Betul, betul Bunda. Bun, kita kasih kesempatan dulu ya untuk sahabat muslimah sahabat Indonesia untuk bertanya ya. Baik. Yang mau bertanya nih siapa nih? Baik, silakan yang di belakang dulu ya. Ya, silakan. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah Solehah Indonesia, cabang Jaksel. Nama saya Yustini, mau bertanya dengan Bunda Risti. Nah, Bunda Risti kan sibuk ya. Bagaimana cara mengatur pola makan di saat puasa gitu ya, kegiatannya agar biar bisa tetap bugar, sehat, bagaimana cara? Baik, terima kasih. Baik, kalau seperti yang tadi sudah, ya tadi jawabannya seperti yang tadi sudah sebelumnya ya. Kalau untuk buka puasa, saya biasanya memilih untuk buka puasa dengan buah dulu, dengan air putih dulu. Setelah itu saya bisa nyaman untuk ibadah, sholatnya, baru saya makan nasi gitu ya. Tapi saya selama bulan Ramadan ini mungkin sudah tahun kelima ya. Saya memang hanya makan nasi di buka puasa. Maksudnya di setelah sholat, ya hanya satu kali. Jadi pada saat sahur, saya memilih meminum air kelapa sama kurma, ditemani juga sama jus atau smoothie. Ternyata kenapa saya memilih itu karena saya jadi nggak ngantuk banget seharian. Jadi saya kalau ngerasa sahurnya saya makan nasi gitu ya, terus banyak minyak nggak tahu kenapa kayaknya berkegiatan mulai dari bangun pagi tuh pagi aja kayaknya udah kok lemes ya gitu. Terus kalau saya nggak makan nasi di sahur, justru saya ngerasa di siang saya nggak benar-benar perutnya ngerasa lapar karena kayaknya badan adaptasi sama situasi seperti itu. Dan yang saya rasakan di bulan puasa yang bikin saya tetap fit itu adalah air putih. Kadang-kadang karena kita ngerasa buka puasa sama sahur saja, terus kita udah ketemunya teh manis atau minuman-minuman yang manis, kita lupa sama air putihnya. Nah kalau saya benar-benar siapkan satu botol gitu ya, yang memang ini harus saya habiskan di waktu yang pendek ini gitu. Jadi mulai dari buka puasa sampai mau tidur ini harus habis. Ternyata saya lebih merasa mudah haus daripada lapar pada saat puasa. Jadi itu cukup bisa membantu dengan memastikan asupan air putihnya cukup gitu Bunda. Iya, demikian Bunda Yustini ya. Dan untuk yang lain kita nanti ke termin yang segmen ketiga ya, dan juga bunda-bunda di rumah serta pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, bunda-bunda muslimah salihah Indonesia. Syarif, smart, lovely. Kita lanjut lagi ya untuk kali ini di Jelang Iftar. Ya, ini menuju ke emang waktu kita ini terbatas banget ya. Tapi nggak apa-apa. Sedikit untuk bertanya ke Dr. Zila juga nih, Dr. Zila, dalam menjaga pola hidup sehat ini ya, apa saja yang harus kita hindari? Nah, kalau tadi kan apa yang harus dianjurkan, ini harus dihindari ini supaya makanan kita sehat dan pola kita hidup sehat juga. Gimana Dr. Zila? Oke, untuk yang harus dihindari tentunya jangan yang nge-trigger penyakit ya. Yang pastinya kalau pada saat sahur harus waktunya tuh jangan mepet-mepet imsak. Benar-benar harus biar lebih mindful pas lagi makan. Makanannya pun harus dipilih-pilih. Jangan yang terlalu pedas, jangan yang terlalu manis. Harus kaya akan serat, daging, protein, karbohidrat masih boleh, tapi
sesuai anjuran masing-masing aja ya. Lalu pada saat berbuka juga jangan mepet-mepet, jangan langsung makan terlalu banyak juga, karena itu kan jadi bikin begah. Dan jangan goreng-gorengan, jangan santan-santan, begitu. Masya Allah. Jadi catet ya, goreng-gorengan, santan-santan juga. Pedes-pedes, Pedes-pedes juga, terlalu gitu. manis, Itu wah itu juga. bisa bikin Jadi ngantuk tetap nanti jadi. harus kita jaga itu ya. Betul Dok, ya. sekali. Baik, Masya Allah. Ya, dan untuk Bun Risti juga nih, Bun Risti. Bagaimana juga kiat Bun Risti? Kan Bun Risti kan banyak banget nih kegiatannya ya. Selain jaga pola makan, pasti juga dong pola hidup juga harus dijaga. Gimana nih dalam menjaga itu? Mungkin menjaga tidur dan juga menyempatkan waktu buat olahraga Iya, ya, biarpun sedikit. Kalaupun memang kita nggak sanggup olahraga deket sama buka puasa, mungkin Iya, setelahnya betul. kita bisa, dan olahraganya yang nggak usah dipaksa yang berat-berat, tapi tetap ada. Baik. Nah, kalau untuk ini kita ke Ustazah langsung nih. Yang pasti tadi olahraga. Kelihatan tuh olahraga gitu ya. Minimal sehari 15 menit gitu Iya, ya. betul. Tapi mudah-mudahan kita semua ngelakuin olahraga ya, tidak hanya di Insya bulan Allah. Ramadan ya, Bunda ya. Baik, untuk Ustazah Nurbaiti. Ya, Ustazah, kalau di zamannya Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri ya, itu pada saat sahur, berbuka, tuh apa tuh yang dilakukan juga dalam pola hidup sehatnya Rasulullah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bunda Mugi, pertanyaan bagus sekali. Kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat sahur, beliau adalah banyak berzikir. Nah, dan tentu sebelum melakukan zikir adalah sholat tahajud ya. Walaupun beliau sudah melaksanakan sholat tarawih, beliau juga sholat tahajud. Dan ketika sahur, beliau itu tadi hanya memakan kurma, jadi tidak berlebihan. Dan memang kalau arahan dari Bu Dokter, ketika sahur itu kalau bisa jangan terlalu mepet-mepet dengan waktu imsak ya, agar kita seakan-akan makannya nggak buru-buru tapi pelan-pelan, ngunyahnya benar-benar sempurna. Dan ketika menunggu waktu berbuka juga Rasulullah SAW banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mendawamkan untuk berbuka itu beliau hanya dengan kurma dan air baru sholat. Nah, setelah itu baru makanan yang lainnya. Jadi kalau kita kan kalau berbuka biasanya langsung makanan berat. Tapi kalau Rasulullah dengan kurma dan air dulu baru beliau sholat. Baru setelah itu mungkin makan makanan yang lainnya setelah sholat. Seperti itu Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Iya, yang pasti ini kita hadir ke sini ya Bunda-Bunda Muslimah Saleh Indonesia ya. Insya Allah ini banyak banget nih yang manfaat kita mendengarkan kajian hari ini ya. Tapi kita dibatasi sama waktu. Pengen Baik, sih Bunda. ngobrol banyak, apalagi dengan 3 narasumber yang kompeten semua nggak bahasnya ya. Tapi di penghujung ini kita beri juga nih untuk kesimpulan masing-masing dari narasumber kita untuk pemirsa di rumah dan juga untuk pemirsa yang ada di sini ya. Untuk Dokter Zila silakan berikan kesimpulan juga di acara ini. Silakan. Dan. Baik, bulan Ramadan ini memang penuh dengan ibadah dan mencari ladang pahala. Untuk itu kita harus tetap menjalankan pola hidup sehat juga dan harus tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi harus dipilih-pilih dalam saat sahur dan berbuka. Sekian. Insya Allah, thank you ya. Makasih banyak ya. Bun Risti, silakan Bun Risti. Baik, yang pasti untuk semuanya selamat menjalankan ibadah puasa, disayang badannya, jadi dikasihnya yang sehat-sehat, jangan yang enak aja ya. Betul. Makan sehat, Iya. jangan cuma makan enak, dan saya juga titip pesan pas nanti lebaran. Nah, Jangan kalap sama makanan-makanan enak, tetap dijaga, sayang karena kita udah puasa itu udah ngebersihin badan kita dari banyaknya detox dalam tubuh, tetap dijaga terus. Baik. Dan untuk Ustazah Nurbaiti silakan. Baik, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, Ya. mari jadikan bulan Ramadan itu momentum yang tepat untuk mengontrol tubuh kita, mengembalikan lagi sel-sel yang sudah rusak menjadi sehat. Di antaranya ketika kita makan dan berbuka dengan makanan yang halal dan thayyib tentunya, dan tidak berlebih-lebihan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak untuk Dokter Zila, untuk Bun Risti dan untuk Ustazah Dr. Nurbaiti Ya. ya. Mudah-mudahan apa yang diseringkan hari ini juga menjadi ladang amal ibadah, Amin, bersama di bulan amin. Ramadan yang penuh berkah, dan juga untuk bunda-bunda muslimah salihah Indonesia juga ya. Masya Allah, semangat terus kita yang menjaga kesehatan kita dengan menjaga pola makan dan juga pola hidup ya, sehingga kualitas juga Ramadan kita juga semakin sehat dan berkah. Masya Allah. Amin, Dan saya amin. mengizinkan beserta semua kru mengakhiri program ini. Tentunya juga mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Dan kita sama-sama menutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.